musuh negara itu ada musuh sungguhan, ada musuh bayangan. Iya. Yang sungguhan itu ada PKI, ada OPM, ada gerakan-gerakan separatis yang mereka bermarkas di Belanda. Betul. Dan bermarkas di negeri-negeri lain. Itu harus dipahami dulu. Benar. Nah, terorisme itu masih sido. Dia sifatnya adalah remang-remang. Jadi artinya dia multitafsir dan kelihatannya multitafsir, betul. dinisbatkan atau dialamatkan kepada kelompok Islam. Saya pikir untuk terorisme, mari kembali kita duduk dengan tenang, jangan sembarangan gebiah-uyah. Betul. Nah, yang kedua, soal menusuk TNI ini menurut hemat saya, TNI harus segera melakukan konsolidasi yang serius. Dan saya apresiasi buat beberapa teman-teman yang bertugas di lapangan, apakah dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Saya Alfian Tanju secara terkonfirmasi berinteraksi langsung dengan mereka untuk membicarakan hal ini, dan mereka sangat positif. Dan saya kabarkan untuk pihak kepolisian, maka penerimaan permohonan saya menjadi pertanda bahwa kita punya itikat baik untuk menjaga negara ini menjadi negara yang utuh dan berdaulat. Apa yang saya maksud dengan jawaban yang mendalam? Artinya ada tanda-tanda kesungguhan untuk melakukan proses operasi pembasmian terhadap TNI. Kenapa? Pak Andika Perkasa ada menyebut selama beberapa waktu belakangan ini ada 700 TNI yang meninggal dunia. Innalillahi. Ini perlu ditanya, dan ini terkonfirmasi. Silakan dicek di media, baik media umum. Bung Alfian, kali ini berita duka Bung Alfian, yang mungkin bisa dibilang beliau itu abangnya Bung Alfian atau senior, tapi bukan satu angkatan. Nah, Bung Alfian, berita dukanya adalah dari republika.co.id 31 Desember 2022. Judulnya, Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras ditusuk orang tak dikenal di Cimahi. Nah, Bung Alfian, dulu kita pernah ada di Tangerang seorang ustadz ditembak meninggal, tidak ada kabar. Kemudian ada Pak Mubin TNI di Bandung, beliau dibunuh juga. Nah, sekarang ada lagi ditusuk Pak Sugeng Waras. Sebelumnya almarhum Syekh Ali Jaber juga ditusuk, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, kok saya merasa ya Bung Alfian, ini bukan hanya sekedar orang stres, bukan sekedar orang iseng, bukan sekedar orang kurang kerjaan gitu Bung Alfian. Soalnya mereka tuh targetnya pas gitu loh Bung Alfian. Atau Bung Alfian punya respon apa tentang fenomena ini Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Di 2023 ini banyak orang menyebut tahun yang penuh tanda tanya, tanda kutip, dan tanda-tanda. Itu Bung Kameramen, saya akan menegaskan ada sebuah program yang disebut dengan Babat Ilalang. Babat Ilalang itu ada sebuah agenda yang perlu kita dalami, perlu kita diskusikan secara mendalam, terutama buat kawan-kawan yang punya kepedulian secara jurnalistik, yang punya kepedulian secara keamanan, yang punya kepedulian secara pertahanan dan ketahanan nasional, agar kita saling melengkapi. Ada apa dengan gerakan pembabatan Ilalang 2021-2025? Kenapa saya mau mulai dari situ Bung Kameramen? Kelihatannya memang semakin kesini semakin tegas adanya tindakan-tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, melukai, melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita bertanya-tanya kok segitu teganya. Maka untuk menghindari hal ini, pihak kepolisian harus segera menjelaskan secara profesional ada apa ini. Dan saya sebagai sosok atau orang yang banyak bergaul dalam pergerakan keumatan, kebangsaan, mungkin melalui video ini meminta atau memohon kesediaan Pak Listio Sigit bahwa saya Alfian akan bersilaturahim, beraudensi. Saya ingin ngobrol karena kebetulan sebagai orang yang banyak menangani urusan-urusan ini, sering berhadapan dengan orang tua, keluarga yang bersedih. Mudah-mudahan penyampaian ini sampai ke Bapak dan Bapak bersedia bertemu dengan saya. Kita bisa berbicara sebagai anak bangsa. Kita bisa bicara bahwa 2023 adalah pengecualian buat Indonesia. Indonesia tetap bersatu, Indonesia berdaulat,
dan aparat dan masyarakat dan umat semua akan menunjukkan bahwa kita Indonesia bersatu karena kita punya ikatan persatuan yang tercantum dalam Pancasila kita. Begitu. Ya, Bung Alfian, betul sekali Bung Alfian. Memang kita sebetulnya menunggu kegesitan dari kepolisian, Bung Alfian. Karena biasanya kepolisian itu ketika ada kasus pornografi, itu cepat Bung Alfian. Ini langsung urutannya, siapa pembeli video pornonya. Ini kan harusnya kasus seperti ini, beliau kepolisian harusnya mendetailkan Bung Alfian. Oh, ini ditusuk oleh ini. Kalau menurut saya, polisi mungkin sangat punya alat yang canggih Bung Alfian untuk mendeteksi itu. Nah, tapi Bung Alfian, yang ingin saya tanyakan adalah gini Bung Alfian. Pak Mubin, Angkatan Darat. Pak Sugeng Waras, Angkatan Darat. Nah, dulu musuh PKI itu Angkatan Darat. Ini apakah ada sinyal kuat mengarah pelemahan Angkatan Darat lah, atau ingin penyudutan Angkatan Darat lah, atau mungkin Bung Alfian punya bacaan lain Bung Alfian? Sebelum saya menjawab apa yang dipertanyakan, ada dua hal pada semua masyarakat. Mari sama kita doakan semoga Bapak Sugeng Waras, Kolonel Purnawirawan bisa segera pulih dan kembali bersama dengan masyarakat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, beliau mendapatkan musibah, yaitu ditusuk paha kanan dan paha kirinya oleh orang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Bapak pemangku kepemimpinan di Polri, tolong permohonan saya segera dijawab karena ini menjadi penting. Kita ingin negara kita kondusif menjelang pelaksanaan pemilu. Kita ingin pemilu kita seperti lagu yang pernah kita punya di tahun-tahun Orde Baru. Pemilihan umum telah memanggil kita. Di sana ada kalimat jujur dan adil. Kita ingin jujur adil. Nah, jadi kembali dengan pertanyaan Bung Kameramen, bagaimana saya ingin mengatakan dengan terbuka kepada semua masyarakat, faham komunisme, ateisme, dan kelembagaan PKI memang terkonfirmasi mereka melakukan konsolidasi. Pertama, mereka mengadakan Kongres PKI yang ke-8 di Cianjur Selatan. Maaf terbalik, yang ke-8 di Sukabumi Selatan, yang ke-9 di Cianjur Selatan yang ada di Jawa Barat, yang ke-10 di Magelang, di sebuah desa di satu kabupaten di Magelang pada tahun 2010, dan yang ke-11 di Banyumas, Jawa Tengah. Nah, pada tanggal 2 dan 3 November 2021 diadakan pertemuan kolaborasi antara PKI dan LKI. PKI itu Partai Komunis Indonesia, yang sepengetahuan saya ketua umumnya masih bernama Wahyu Setiaji. Tolong aparat, orang ini dicari, jangan terus-menerus malah seperti ada kemalingan yang ngasih tahu maling malah ditangkap. Malingnya ditangkap. Ini orang jelas melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Satu lagi temennya bernama Teguh Karyadi. Silakan itu di DPO, itu dua orang, Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Apa itu PKI? PKI Partai Komunis Indonesia. Apa itu LKI? Liga Komunis Indonesia. Kalau PKI ini kita sudah tahu, sebuah lembaga partai yang pernah berdiri tanggal 23 bulan Mei tahun 1920. Dan mereka secara emosional internal mereka mengatakan belum pernah merasa membubarkan diri. Walaupun dia sudah dibubarkan dengan wujud TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Apa itu LKI? LKI sebuah kelembagaan jaringan dan diakui oleh mereka sendiri bahwa ada tokoh-tokoh PKI yang terlibat dengan semangat heroisme, semangat balas dendam, semangat dendam kesumat, semangat perjuangan PKI yang pernah dibubarkan, dan mereka ada di lembaga-lembaga dengan pengetahuan yang tentu Ustadz Alfian Tanjung atau Bung Alfian dalam bahasa Bung Kameramen tidak punya pengetahuan yang cukup. Itulah pentingnya saya nanti bertanya kalau berjumpa dengan Bapak Kapolri atau perwakilannya, maka nanti saya akan menanyakan apa itu PKI dan LKI sebagai bentuk pertanyaan. Mudah-mudahan ini dipersiapkan. Begitu, Bung. Iya, Bung Alfian. Mudah-mudahan kepolisian dan TNI bersinergi untuk melawan dan membasmi PKI, Bung Alfian. Karena musuh kita bukan hanya terorisme, PKI dan atau komunisme, marxisme dan leninisme juga musuh negara, Bung Alfian.
Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa nih semangat Bung Alfian untuk Bapak Sugeng Waras? Ya. Karena bagaimanapun Bung Alfian ditusuk paha itu kan, apalagi beliau sudah tua juga kan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, ini saya masih gregetan nih Bung Alfian, dengan orang berani menusuk TNI, artinya dia ini bukan sembarangan orang Bung Alfian. Saya khawatir pelaku adalah di kader. Berani loh Bung Alfian. Karena siapa sih nggak kenal Pak Sugeng Waras gitu kan istilahnya. Nah mungkin untuk akhir sesi ini dua itu Bung Alfian, mungkin juga Bung Alfian bisa memberikan warning kepada umat dan apa nih yang perlu dilakukan oleh umat, karena korbannya selalu sering umat Islam dan tidak ada hasil apapun. Bagaimana Bung Alfian? Untuk Pak Sugeng Waras, saya Alfian Tanjung dan keluarga besar Taruna Muslim, Bung kameramen dan seluruh teman-teman sebarisan kita, Merah Putih, Cinta Tanah Air, TNI, yes, Polri, yes, dan semua satuan-satuan patriotik keutuhan NKRI, yes. Semoga lekas sembuh, kembali bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang telah menunggu Bapak. Doa kami semua, semoga Bapak sehat, dan kembali mengawal masjid yang Bapak selalu jadi muazin setiap hari. Allah. Ya, itu buat Pak Sugeng Waras dan buat masyarakat perlu tahu, Pak Sugeng Waras itu seorang tentara yang santri. Dia setiap hari dari subuh sampai isya, kalau beliau sedang di rumah, beliau jadi muazin, beliau selalu mengumandangkan azan untuk memanggil masyarakat di sekitarnya sholat 5 waktu. Sembuh Pak Sugeng Waras, kita berjumpa lagi di beberapa kegiatan terdekat yang sudah kita agendakan. Saya akan menjawabnya dengan mendalam insya Allah. Tapi yang perlu saya tegaskan buat Bung kameramen, musuh negara itu ada musuh sungguhan, ada musuh bayangan. Yeah. Yang sungguhan itu ada PKI, ada OPM, ada gerakan-gerakan separatis yang mereka bermarkas di Belanda. Betul. Dan bermarkas di negeri-negeri lain. Itu harus dipahami dulu. Benar. Nah, terorisme itu masih pseudo. Dia sifatnya adalah remeng-remeng. Jadi artinya dia multitafsir dan kelihatannya multitafsir, betul. dinisbatkan atau dialamatkan kepada kelompok Islam. Saya pikir untuk terorisme, mari kembali kita duduk dengan tenang, jangan sembarangan gebiah-uyah. Betul. Nah yang kedua, soal menusuk TNI ini menurut hemat saya, TNI harus segera melakukan konsolidasi yang serius. Dan saya apresiasi buat beberapa teman-teman yang bertugas di lapangan, apakah dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Saya Alfian Tanjung secara terkonfirmasi berinteraksi langsung dengan mereka untuk membicarakan hal ini, dan mereka sangat positif. Dan saya kabarkan untuk pihak kepolisian, maka penerimaan permohonan saya menjadi pertanda bahwa kita punya itikat baik untuk menjaga negara ini menjadi negara yang utuh dan berdaulat. Apa yang saya maksud dengan jawaban yang mendalam? Artinya ada tanda-tanda kesungguhan untuk melakukan proses operasi pembasmian terhadap TNI. Kenapa? Pak Andika Perkasa ada menyebut selama beberapa waktu belakangan ini ada 700 TNI yang meninggal dunia. Innalillahi. Ini perlu ditanya dan ini terkonfirmasi. Silakan dicek di media, baik media umum, media sosial ataupun media tertulis. Karena sebelum beliau sertijab beberapa hari yang lalu, atau pada pekan yang lalu tanggal 21 Desember kalau tidak salah, itu beliau sebelum itu menerangkan kepada masyarakat ada sekitar 700 anggota TNI yang meninggal dunia dan tidak bisa diidentifikasi secara meyakinkan, dan ini perlu jadi perbincangan yang mendalam. Jadi sifatnya ini jangan dilihat saya Alfian Tanjung disebut seperti tidak. Saya justru ingin mengkonfirmasi berita yang tersebar luas. Jadi bukan saya sedang mengarang-arang berita. Betul. Maka sebagai penutup, mari bangsa Indonesia kita menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, tertibkan ibadah untuk agama masing-masing, wabil khusus buat kaum muslimin, perkuat hubungan dengan Allah, intenskan hubungan dengan Al-Quran, jaga ulama-ulama kita secara lahir dan batin, dan hindari makan dan minum dengan yang diberikan oleh orang yang tidak kita punya pengetahuan di siapa dan makanan apa. Betul. Akhirnya kita akan jadikan negeri ini negeri kita bersama,
kita jaga dengan kebersamaan Indonesia Raya milik kita semua atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.